Oke, salam sejahtera buat kita semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas video dari mata kuliah HCI dengan judul menganalisis sebuah interaksi pengguna pada aplikasi belanja online. Jadi saya memilih salah satu belanja online yang ternama juga. Saya mengambil Amazon. Jadi di sini saya akan menganalisis beberapa dari Amazon dengan metode HCI atau interaksi manusia dengan komputer. Jadi saya akan menganalisis dari UI, UX, dan identifikasi masalah yang harus ditingkatkan. Jadi dari Amazon ini saya sudah analisis beberapa yang diperlukan untuk kenyamanan pengguna atau kemudahan pengguna. Oke, jadi sini saya sudah buat hasil analisisnya. Jadi di latar belakang ini saya menjelaskan tujuan dari web Amazon itu buat apa dan kedepannya dia dipakai untuk apa. Kemudian di yang kedua itu saya menentukan beberapa analisis HCI-nya. Yang pertama ada desain antarmuka, kemudian ada pengalaman pengguna, kemudian masalah dan area yang harus ditingkatkan, dan yang terakhir perbaikan. Oke, masuk ke pembahasannya. Jadi di desain antarmukanya saya menganalisis ada 4. Yang pertama, tata letak dan struktur antarmukanya. Jadi Amazon memiliki tata letak yang terstruktur, jadi pengguna nyaman saat menggunakan situs Amazon. Jadi di bagian produk dan fiturnya itu mudah diakses, namun untuk antarmukanya lebih cenderung padat dengan elemen yang begitu banyak sehingga pengguna bingung menggunakan situs webnya. Kemudian ada penggunaan warna dan icon. Jadi di warna yang digunakan Amazon itu lebih dominan biru, putih, dan oranye. Untuk kontras warnanya udah cukup baik, dan untuk semua ikonnya sudah berfungsi sesuai dengan fungsi masing-masing. Kemudian untuk ketiga, konsistensi elemen UI-nya itu menggunakan navigasi saat mencari fitur tambahan seperti Amazon Prime atau subscribe dan save. Kemudian yang terakhir, interaksi dan kemudian navigasinya itu cukup intuitif. Jadi proses checkoutnya mudah diakses dan hampir semua halaman yang digunakan itu nyaman. Kemudian yang kedua, penjelasan dari pengalaman pengguna. Untuk pengalaman penggunanya ada 2. Yang pertama, kemudahan penggunanya saat pencarian produk sangat cepat, dan filteringnya juga banyak, seperti filtering harga, ulasan, merek, ataupun fitur. Jadi fiturnya itu ada 2. Yang pertama ada add to cart sama buy now. Jadi add to cart dan buy now ini sangat efisien saat pengguna melakukan proses pembelian dengan cepat. Kemudian ada kecocokan dengan target penggunanya. Jadi Amazon ini cocok saat melayani pengguna global dalam berbagai fitur yang dapat disesuaikan seperti bahasa, mata uang, dan metode pembayaran lokal di negara masing-masing. Kemudian ada masalah dan area yang perlu ditingkatkan. Itu yang pertama, navigasi. Jadi navigasi ini pengguna lebih sulit saat memahami sebuah menunya, dan beberapa fitur yang disembunyikan di bawah menu drop down. Jadi fiturnya ini kurang terlihat jelas dilihat oleh pengguna. Kemudian ada desain UI-nya. Jadi desain UI-nya itu antarmukanya bisa dibilang terlalu padat, terutama di bagian halaman awal ini.
Itu penataan ulang elemen itu, elemen-elemen ini semua perlu ditingkatkan karena ini lebih cenderung ribet atau pengguna juga bingung cara penggunaan atau fitur dari semua website Amazon ini. Kemudian di proses checkout-nya bisa dibuat lebih ringkas atau menyembunyikan langkah opsional, dan di proses checkout-nya juga sebisa mungkin dikurangi menu-menu atau fiturnya untuk mempermudah si pengguna saat checkout. Kemudian untuk kecepatan websitenya ini cenderung lambat saat proses loading produknya. Sini masih tercukup dibilang lambat karena gambarnya terlalu banyak. Jadi gambarnya itu membutuhkan sebuah waktu muat yang lebih lama atau koneksi internetnya jadi lambat. Kemudian yang terakhir ada perbaikan. Jadi di perbaikan ini seperti yang di awal, menyederhanakan semua tata letaknya ini untuk mengurangi elemen non esensial di laman utama seperti tata letak bintang, harga, diskon, dan produk. Jadi ini bisa diperbaiki untuk mengurangi gangguan bagi pengguna. Kemudian optimalkan promosi. Di bagian promosi ini kurang optimal, lebih cenderung kebanyakan di produknya. Jadi untuk promosinya perlu dibatasi per halaman agar tidak mendominasi antar muka. Kemudian terakhir, perbaikan kecepatan buat halamannya itu harus menggunakan namanya teknologi lazy loading. Jadi ini untuk mempermudah si gambar agar cepat saat dibuka, proses renderingnya lebih cepat. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari hasil analisis saya dari web Amazon dengan metode HCI atau interaksi manusia dengan komputer. Jika ada kesalahan penjelasan atau pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya